Oke, Bu Dama yang mulai itu gimana, Bu? Bapak aja, Pak. Oke, Yang yang menyampaikannya. oke baik. Ini mau bisa ya? Saya jadi izin, Prof. Kenapa Pak Aston bisa? Kalau enggak, biar saya aja. Nggak bisa, Bu. Coba Ibu aja, Bu. Coba yang bentar ya. Oke, kita mulai ya. Baik, bisa, Bu Dama? Oke, Bu Dama. Halo, Bu Dama. Iya, Pak. Oke. Oke, oke, kita mulai ya. Baik, Oke. selamat pagi, Prof. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan eh, artikel review kami terkait dengan di mata kuliah seminar eh, riset akuntansi kontemporer. Saya dengan Aston Luker Tumorang dan tim saya ada Bu Dama Mustika. Kami akan presentasikan. Kita mulai, Bu. Kita masuk ke slide berikutnya. Baik, adapun konten yang atau yang kami akan sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama nanti terkait dengan identitas identitas dari artikel ini, kemudian titel dan kritikal dan seterusnya. Lanjut saja, Bu Dama. Nah, jadi di sini kami menyampaikan bahwa identitas dari artikel yang ini diambil dari jurnal Military Accountancy Research. Lalu publishernya itu adalah Emerald di negara United Kingdom. Ada kemudian kuartalnya adalah Q1 dengan judul artikel ini adalah Digital Technology and Sustainability Accounting Reporting and Assurance Framework and Research Opportunities dengan tulisan timnya. Lalu tahun terbitnya 2025. eh, di, ini juga eh, lengkap. Lanjut, Bu. Baik, menjadi kritikal atas judul yang kami ambil di sini, khususnya dengan judul Digital Technologies and Sustainability Accounting Reporting and Assurance Framework and Research Opportunity. Nah, di judul ini menyoroti keterkaitan yang semakin penting antara teknologi digital dalam hal ini seperti AI, Big Data, Blockchain, IoT, dengan praktik akuntansi, pelaporan, dan penjaminan keberlanjutan. Judul tersebut mensyaratkan adanya peranan ganda teknologi digital sebagai enabler sekaligus membawa tantangan seperti risiko cyber security, risiko greenwashing melalui AI, dan resistensi organisasi terhadap digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya menampilkan potensi teknologi, tapi juga membahas hambatan yang harus diatasi. Nah, judul yang fokus pada sustainability accounting, reporting, dan assurance itu melalui teknologi digital membuka kontribusi penting bagi teori. Dalam hal ini memperluas literatur terkait dan praktik memberikan panduan bagi pelaku bisnis, regulator, dan penjamin. Next. Terkait dengan abstrak, eh, di sini pada abstrak di artikel ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran teknologi digital dalam praktik akuntansi, pelaporan, dan penjaminan keberlanjutan. Penelitian memberikan pandangan holistik terkait konsep, teknologi, dan
praktik yang terlibat, serta bagaimana teknologi digital dapat mendukung proses tersebut demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi pada isu keberlanjutan. Lalu desain dan metodologi pada penelitian ini berupa kajian literatur yang mendalam, mengumpulkan dan menganalisis karya akademik terkait dampak teknologi digital pada akuntansi pelaporan dan penjaminan keberlanjutan. Dengan pendekatan teoritis, penelitian memberikan rangkuman temuan utama dan mengidentifikasi area riset masa depan yang kritikal, terutama terkait teknologi seperti AI, IoT, Big Data, Blockchain, dan Cloud Computing. Lalu, originalitas atau kebaruan dari artikel ini, penelitian ini menyajikan kontribusi orisinal dengan memberikan perspektif komprehensif yang menghubungkan seluruh spektrum keberlanjutan, akuntansi pelaporan, dan penjaminan. Dengan kemajuan teknologi digital kontemporer, hal ini menjadi sumbangan penting dalam literatur terbatas terkait aplikasi teknologi digital dalam konteks keberlanjutan, peluang dan tantangan digitalisasi di bisnis. Abstrak ini teori di sini abstrak menyampaikan kontribusi teoritis dengan menawarkan pandangan holistik yang mengintegrasikan seluruh aspek keberlanjutan, baik dari aspek akuntansinya, pelaporan, dan penjaminan. Khususnya di sini dalam konteks adopsi teknologi digital terbaru seperti AI, Big Data, Blockchain, IoT, dan Cloud Computing. Lalu kontribusi metodenya, metode yang digunakan adalah kajian literatur yang sistematis dan teoritis yang efektif untuk menggambarkan kondisi terkini dan memetakan agenda riset masa depan. Namun secara kritikal, pendekatan ini masih bersifat konseptual tanpa melibatkan data empiris ataupun eksperimen. Implikasi praktisnya, secara praktis abstrak menekankan relevansi temuan bagi regulator, pembuat standar, dan praktisi seperti manajer pelaporan keberlanjutan dan penyedia jasa assurance. Dengan memetakan bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan serta asuransi, penelitian ini memberikan panduan strategis dalam mengadopsi teknologi digital yang semakin penting untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dan regulasi baru seperti Uni Eropa CSRD. Namun, abstrak juga secara implisit mengingatkan adanya tantangan implementasi yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara lebih rinci. Nah, kesimpulan dari review ini, secara keseluruhan, abstrak menawarkan kontribusi penting dalam memperluas wacana akademik dan praktis mengenai digitalisasi keberlanjutan. Meski demikian, riset empiris sangat dibutuhkan untuk memverifikasi klaim konseptual dan memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap implementasi dan outcome nyata teknologi digital dalam konteks keberlanjutan. Lalu review atas introduction di sini mulai dari latar belakang masalah. Teknologi digital memiliki dampak yang mendalam dan terus berkembang terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. Perkembangan pesat teknologi seperti AI, Big Data Analitik, Blockchain, Cloud Computing, dan Internet of Things membawa transformasi disruptif yang memengaruhi bagaimana data lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan. Tantangan utama dan urgensi, sementara teknologi digital menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi, terdapat tantangan yang nyata dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi tersebut secara konsisten dan kejelasan dalam peran penyedia jasa penjaminan juga menjadi isu penting, mengingat regulasi baru seperti EU Corporate Sustainability Reporting Directive atau CSRD yang mewajibkan penjamin terbatas atas laporan keberlanjutan. Tujuan penelitian ini mengkaji peran teknologi digital dalam keseluruhan proses keberlanjutan dalam hal akuntansi pelaporan dan penjaminan. Selain itu, artikel ini juga berusaha mengidentifikasi peran pendukung, enablers, dan hambatan, barriers, atas pemanfaatan teknologi digital, serta menetapkan agenda penelitian di masa yang akan datang. Kesenjangan pada penelitian ini, meskipun terdapat kemajuan dalam studi yang membahas teknologi digital dan keberlanjutan, literatur yang mengintegrasikan ketiga aspek akuntansi, pelaporan, dan penjaminan secara komprehensif masih sangat terbatas.
Khususnya, sedikit penelitian yang membahas dampak teknologi terhadap praktik penjaminan keberlanjutan dan bagaimana hambatan adopsi teknologi dapat diatasi. Hasil penelitian terdahulu, beberapa studi awal telah menunjukkan kemampuan teknologi digital seperti blockchain, Internet of Things meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan, serta memudahkan proses penjaminan dengan meningkatkan integrasi dan akurasi data. Namun, terdapat kekhawatiran terkait risiko pelaporan palsu atau greenwashing dan efektivitas aplikasi teknologi di lapangan masih perlu dieksplorasi lebih dalam secara empiris. Next. Nah, critical atas introduction ini, masalah penelitian secara efektif mengidentifikasi masalah utama, yaitu bagaimana teknologi digital yang berkembang pesat membawa peluang dan tantangan dalam praktik akuntansi, pelaporan, dan penjaminan keberlanjutan. Masalah yang diangkat relevan dan aktual mengingat kompleksitas pengelolaan data SG dan kebutuhan akan transparansi yang lebih baik. Namun, penjelasan mengenai praktik nyata di lapangan dan tantangan implementasi teknologi dapat diperkuat dengan data empiris untuk menggarisbawahi masalah tersebut secara lebih konseptual. Lalu gap risetnya, penelitian dengan jelas mengidentifikasi gap, yaitu keterbatasan literatur yang membahas secara holistik peran teknologi digital dalam keseluruhan proses keberlanjutan, akuntansi, pelaporan, dan penjaminan, serta kurangnya kajian tentang hambatan adopsi dan efektivitas teknologi pada praktik penjaminan. Gap ini penting karena penjaminan keberlanjutan merupakan aspek yang masih kurang dieksplorasi sehingga menambah nilai pada studi ini. Namun gap tersebut dapat diperinci lebih jauh dengan menguraikan apakah terdapat kesenjangan teori, metodologi, ataupun data empiris yang spesifik. Kebaruan studi di artikel ini yang direview di sini, kritikalnya, ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan holistik yang menggabungkan ketiga aspek, akuntansi, pelaporan, dan penjaminan, serta membahas tidak hanya manfaat, tetapi juga hambatan penggunaan teknologi digital dalam konteks seperti CSR dan pada selama serta penekanan pada agenda penelitian di masa depan. Urgensi penelitian ini tampak jelas mengingat perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan tekanan global terhadap isu keberlanjutan yang mendesak. Regulasi baru yang memaksa akuntabilitas dan transparansi juga meningkatkan relevansi studi ini bagi pembuat kebijakan dan praktisi. Namun, urgensi ini dapat diperkuat lagi dengan menambahkan data mengenai tingkat adopsi teknologi digital di perusahaan atau statistik terkait kegagalan atau potensi risiko yang ditimbulkan jika teknologi tidak dimanfaatkan optimal. Pernyataan penelitian cukup menyeluruh dan menyampaikan tujuan dan ruang lingkup kajian yang meliputi seluruh proses keberlanjutan dan pendekatan teori yang dipakai. Akan tetapi, pernyataan tersebut masih bersifat general atau umum dan bisa diperdalam dalam menetapkan fokus spesifik, misalnya pada teknologi tertentu atau jenis organisasi untuk memperjelas kontribusi dan fokus analisisnya. Next. Di literatur reviewnya, di sini, peran teknologi digital dalam sustainability accounting dan reporting. Artikel ini menyoroti peran penting teknologi digital dalam memperkuat sustainability accounting, reporting, dan assurance. Teknologi seperti IoT, Big Data, Analytics, AI, blockchain, cloud computing, dan media sosial memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat, real time, analisis yang komprehensif, serta transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Manfaat dan tantangan digitalisasi, literatur sebelumnya menggarisbawahi bahwa teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan assurance. Misalnya, mengurangi kesalahan, mengatasi masalah asimetris informasi, serta memperluas cakupan audit dan verifikasi data keberlanjutan. Namun, terdapat risiko seperti potensi greenwashing melalui AI yang menghasilkan konten manipulatif, serta tantangan adopsi teknologi seperti kebutuhan pelatihan, risiko keamanan cyber, dan biaya implementasi. Penelitian dan kebutuhan kajian lebih lanjut, walaupun literatur membahas potensi teknologi digital, terdapat kekurangan dalam bukti empiris longitudinal terkait efektivitas penggunaan teknologi dalam memperbaiki kualitas assurance dan pelaporan keberlanjutan. Studi yang menguji dampak nyata dari alat big data dan cloud computing
untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi dari SG juga masih terbatas. Selain itu, ada kebutuhan untuk eksplorasi teori baru dan metodologi yang inovatif dalam menganalisis interaksi antara teknologi dan sustainability reporting. Terkait dengan teori dan metodologi alternatif, beberapa studi menyarankan penggunaan teori media richness, dan pendekatan komunikasi untuk lebih memahami bagaimana digital disclose mempengaruhi persepsi dan kepercayaan stakeholder atas laporan keberlanjutan. Penelitian kualitatif dan kuantitatif yang memanfaatkan data besar, AI, dan teknologi interaktif diharapkan memberikan wawasan yang lebih dalam ke praktisan dan dampak teknologi digital. Kontribusi praktis yang untuk pelaku industri dan regulator. Artikel dan literatur terkait memberikan panduan penting bagi regulator, akuntan, manajer laporan keberlanjutan, dan penyedia asuransi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang sustainability. Hal ini juga membuka peluang untuk pengembangan standar baru dan dalam sustainability reporting dan asuransi yang mengintegrasikan teknologi digital. Lalu kritikal atas literatur review-nya, integrasi dalam hal teori. Literatur review ini menunjukkan upaya untuk mengaitkan praktik akuntansi keberlanjutan dengan teori komunikasi dan manajemen informasi, seperti penggunaan media richness framework untuk mengevaluasi potensi komunikasi dari social media disclose. Namun, secara keseluruhan, integrasi teori masih bersifat awal dan kurang mendalam. Banyak studi masih menekankan aspek menghubungkan dan ini kebutuhan eksplisit untuk yang menjelaskan bagaimana dan mengapa digital teknologi memengaruhi proses dan hasil akuntansi keberlanjutan secara holistik. Asumsi normatif. Beberapa literatur yang dibahas secara implisit mengandung asumsi normatif bahwa digitalisasi pasti membawa dampak positif seperti peningkatan transparansi, akurasi, dan kualitas asuransi. Namun, kajian juga mencatat adanya risiko dan tantangan, misalnya potensi greenwashing yang dimungkinkan oleh AI seperti ChatGPT dan risiko keamanan cyber. Asumsi normatif bahwa teknologi canggih secara otomatis menghasilkan hasil yang lebih baik perlu diuji secara empiris dan dikritisi lebih dalam karena relevansi konteks organisasi dan sosial bisa menentukan efektivitas digitalisasi. Kajian literatur yang komprehensif dan kritis. Literatur review yang disajikan cenderung komprehensif dalam cakupan teknologi digital yang relevan serta penerapannya dalam keberlanjutan akuntansi, pelaporan, dan asuransi. Namun kritikalitas terhadap literatur yang ada terkadang masih terbatas pada penjabaran manfaat dan potensi, sedangkan evaluasi kritis terhadap keterbatasan metodologis dan kompleksitas konteks penggunaannya masih perlu lebih dikembangkan lagi. Contohnya kritikal yang ada adalah pengakuan bahwa adopsi teknologi tidak selalu berhasil meningkatkan kualitas asuransi di semua konteks. Relevansi literatur empiris. Sumber empiris yang dirujuk sebagian besar berasal dari studi kasus, literatur review, dan analisis konseptual yang terkini dan relevan dengan konteks digitalisasi dan keberlanjutan. Meski demikian, literatur empiris yang panjang atau longitudinal dan kuantitatif yang menguji dampak nyata digital teknologi terhadap kualitas pelaporan dan asuransi masih sangat terbatas, sebagaimana disoroti dalam paparan mengenai kurangnya bukti longitudinal untuk mengkonfirmasi klaim manfaat teknologi digital dalam sustainability assurance. Kemudian metodologinya. Jenis penelitian pada artikel penelitian ini bersifat teoritis dan literatur review yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji peran teknologi digital dalam akuntansi, keberlanjutan, pelaporan, dan asuransi. Penelitian ini tidak menggunakan data primer, melainkan mengandalkan kajian dari literatur akademik yang sudah ada untuk menyusun kerangka pemahaman dan arahan penelitian di masa yang akan datang. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur sistematis dan naratif, yaitu mengumpulkan dan menganalisis karya ilmiah yang relevan terkait dengan teknologi digital, seperti AI, blockchain, big data, cloud computing, IoT, dan lainnya,
dan aplikasi mereka dalam sustainability accounting, reporting, dan assurance. Artikel ini menyusun dan mengintegrasikan temuan-temuan tersebut dengan membahas artikel-artikel pada spesial isu yang mereka terbitkan sebagai bahan diskusi dan refleksi. Langkah-langkah pada penelitian ini, pertama, pengumpulan literatur, melakukan survei literatur terbaru dan signifikan yang membahas teknologi digital dan keterkaitannya dengan akuntansi keberlanjutan. Ini mencakup literatur konseptual, empiris, dan studi kasus. Lalu analisis tematiknya, mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur, termasuk teknologi yang digunakan, kontribusinya terhadap proses akuntansi, pelaporan, dan asuransi, serta hambatan yang dihadapi. Berikutnya, integrasi dalam artikel spesial isu. Mengkaji dan mengintegrasikan hasil dari berbagai artikel dalam spesial isu jurnal untuk memberikan perspektif teoritis dan praktis yang komprehensif. Lalu identifikasi gap dan arahan penelitian masa depan. Berdasarkan kajian literatur, penulis menyusun agenda penelitian dan rekomendasi untuk pengembangan studi dan praktik ke depannya. Terkait dengan konteks penelitian, penelitian ini dilakukan dalam konteks digitalisasi proses akuntansi keberlanjutan global dengan fokus pada teknologi digital kontemporer yang sedang berkembang pesat. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dalam pelaporan ESG, topik ini relevan dalam konteks regulasi baru seperti EU dan perkembangan pasar asuransi keberlanjutan. Konteks ini bersifat dan peluang untuk implementasi teknologi digital. Lalu kritikal atas metodologi ini, ruang lingkup kasus penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan kajian literatur sehingga tidak secara spesifik memfokuskan pada studi kasus tertentu atau kontekstual khusus. Kelebihan pendekatan ini adalah memberikan gambaran yang luas dan komprehensif tentang peran teknologi digital dalam sustainability accounting secara global dan multidimensi. Namun kelemahannya adalah ketidakmampuan untuk menangkap dinamika kontekstual praktik perusahaan atau variasi industri secara mendalam. Penelitian semacam ini berpotensi kehilangan nuansa praktis yang bisa diperoleh dari kasus empiris. Lalu teknik pengumpulan data. Data yang digunakan adalah dari kajian literatur akademik dan artikel dalam spesifik isu jurnal. Ini merupakan sumber yang kredibel dan relevan untuk tujuan teoritis. Namun, keterbatasan adalah data sekunder ini tergantung pada kualitas dan cakupan literatur yang tersedia, sehingga mungkin terjadi bias publikasi atau keterbatasan informasi praktis terkini tentang implementasi teknologi digital dalam sustainability assurance. Tidak ada pengumpulan data primer seperti wawancara, survei, atau observasi langsung seperti keterlibatan stakeholder secara langsung tidak dilakukan. Kemudian kritikal atas teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara naratif dan tematik dengan menyusun dan mengintegrasikan hasil dari berbagai literatur dan artikel yang dibahas. Pendekatan ini cocok untuk kajian teoritis dan review literatur. Namun, karena tidak ada teknik analisis kuantitatif dan kualitatif berbasis data primer, validitas hasil sangat bergantung pada interpretasi penulis atas literatur yang ada. Hal ini dapat menimbulkan risiko subjektivitas dalam penafsiran dan generalisasi temuan. Kemudian kritikal atas keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, keterlibatan stakeholder bersifat tidak langsung, yaitu melalui analisis literatur yang mencakup perspektif berbagai pihak, termasuk investor, auditor, regulator, dan praktisi yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu. Tidak ada partisipasi langsung stakeholder dalam proses penelitian, sehingga kurang ada penelitian empiris. Bagaimana stakeholder merespon teknologi digital dalam praktik sustainability accounting dan assurance. Kemudian, kritikal atas validasi dan replikasi. Karena penelitian ini adalah kajian teoritis yang didasarkan pada literatur review, validasi empiris atas temuan belum dilakukan dalam artikel ini. Keberlanjutan validasi tergantung pada studi kelanjutan yang menggunakan data empiris dan metodologis yang lebih eksplisit. Replikasi dalam kasus ini juga terbatas sifat penelitian teoritis yang dapat diulang dengan literatur yang sama atau diperbaharui, namun hasilnya dapat berbeda tergantung literatur yang dipilih. Oleh karena itu, penelitian ini lebih membuka ruang bagi validasi dan replikasi di masa depan melalui studi empiris. Mungkin untuk
findingnya boleh dilanjut Bu Dama, silakan Bu. Terima kasih Pak Aston. Saya lanjutkan kembali. Temuannya dari peran digitalisasi menyeluruh, bahwasanya teknologi digital ini secara signifikan mengubah praktik sustainability accounting, reporting, dan assurance, terutama dalam hal pengumpulan data, analisis, pelaporan, dan juga verifikasi informasi ESG-nya. Sedangkan untuk dari sisi manfaat dan potensi teknologi digitalnya itu ditemukan bahwasanya peningkatan kualitas data dan transparansi laporan berkelanjutan, mempercepat dan mempermudah proses pelaporan dan assurance, memungkinkan monitoring real time dan analisis prediktif untuk risiko dan peluang keberlanjutan, memperkuat keterlibatan stakeholder melalui visualisasi data dan komunikasi media sosial. Sedangkan untuk tantangannya itu adalah adanya risiko penggunaan visualisasi data yang dapat menyesatkan, dan juga adanya potensi greenwashing, kekhawatiran atas integritas data dan keamanan cyber, terutama dalam cloud computing dan blockchain. Tantangan dalam mengadopsi teknologi yang memadai baik secara budaya organisasi maupun infrastruktur teknologi, dan keterbatasan dalam validitas dan keandalan AI yang dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat atau manipulatif. Nah, sedangkan untuk penelitian lanjutannya itu perlu adanya studi empiris yang lebih lanjut untuk menguji manfaat nyata akan teknologi digital dibandingkan dari klaim teoritisnya. Kemudian juga eksplorasi itu harus lebih diperluas lagi mengenai pengaruh teknologi terhadap kualitas assurance dan skeptisisme auditor. Kemudian juga harus adanya penelitian lanjutan mengenai strategi organisasi mengatasi resistensi dan juga hambatan terkait adopsi teknologi digital dalam konteks sustainability. Kemudian untuk reviewan dari discussionnya itu adalah penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengembangkan literatur terbatas mengenai integrasi teknologi digital dalam seluruh proses sustainability accounting, reporting, dan juga assurance, serta memberikan arahan riset masa depan yang komprehensif. Kemudian penting menggunakan teori alternatif yang lainnya seperti media richness untuk lebih memahami komunikasi informasi keberlanjutan melalui platform digital, serta pentingnya metodologi penelitian yang menyesuaikan dengan evolusi teknologi. Nah, akan tetapi teknologi ini pasti memiliki potensi yang sangat besar. Dari sisi implementasinya, dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya bukti empiris longitudinal dan evaluasi cost benefit yang memadai. Yang seharusnya ini bisa diatasi agar manfaat optimal dapat kita temukan. Kemudian keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat penting agar penerapan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam konteks keberlanjutan serta memperkuat trust dalam pelaporan dan assurance itu sendiri. Nah, untuk memotivasinya ini, penelitian ini perlu pendekatan multidisipliner dan kolaborasi antara akademisi, praktisi, regulator, dan juga teknologi untuk mendorong inovasi dan kepercayaan pada sustainability reporting dan assurance berbagai teknologi digital. Kritik atas finding tersebut adalah temuan ini menunjukkan potensi yang secara signifikan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keberlanjutan. Kemudian juga bukti empiris longitudinalnya yang mendukung klaim tersebut masih sangat terbatas. Tanpa adanya data kuantitatif yang jangka panjang, sulit untuk memastikan dampak jangka panjang dan konsistensi manfaat teknologi tersebut. Dari risiko greenwashing-nya dan juga informasi yang sangat tinggi yang tidak bagus, ini mengakui bahwasanya teknologi seperti AI dan juga visualisasi data dapat disalahgunakan untuk memanipulasi laporan keberlanjutan dan menimbulkan risiko greenwashing-nya. Tetapi belum ada standar khususnya atau mekanisme pengendalian yang jelas dan juga efektif dalam mencegah masalah secara sistematis.
kurangnya dari sisi analisa cost benefitnya, walaupun teknologi ini kita anggap meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi ada kekurangan dari sisi evaluasi cost benefit terkait adopsi teknologi seperti big data analytic dalam sustainability assurance-nya. Jadi hal ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan tentang manfaat yang sebanding dengan biaya dan risiko yang harus ditanggung organisasi. Dari segi kendala kontekstual dan juga organisasional tersebut, itu adanya faktor budaya organisasi, kesiapan infrastruktur, dan juga regulasi yang menjadi hambatan eh, tentang adopsi teknologi digital dalam sustainability accounting dan assurance-nya, tetapi belum memberikan solusi praktis yang konkret mengenai bagaimana organisasi bisa mengatasi resistensi dan juga tantangan secara efektif. Kemudian juga pembahasan menyebutkan bahwasannya penggunaan teori komunikasi seperti media richness dan teori alternatif lainnya untuk memahami komunikasi digital dalam sustainability reporting. Tetapi integrasi perspektif multidisipliner seperti etika teknologi, hukum, psikologi kurang dikembangkan dalam diskusi, padahal ini sangat penting yang akan berdampak kepada teknologinya. Kemudian juga diskusi juga menyebutkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator. Tetapi ada keterbatasan dalam memberikan rekomendasi implementasi konkret yang sudah terbukti efektif, terutama dalam konteks beragam sektor industri dan juga wilayah yang geografis. Nah, pembahasan berikutnya ini mengenai potensi risiko seperti keamanan cyber, privasi data, dan misinformasi, tetapi kurang mendalam mengkaji strategi mitigasi risiko tersebut. Hal ini mengurangi nilai praktis diskusi bagi para pengambil keputusan dalam dunia nyatanya. Nah, kemudian diskusi juga banyak bergantung pada tinjauan pustaka dan studi sebelumnya, sehingga kurang menangkap dinamika terbaru atau konteks terbaru mengenai industri spesifiknya. Diperlukan lagi penelitian empiris dan juga studi kasus untuk memperkaya pemahaman mengenai implementasi serta hasil real di lapangannya. Konklusinya yaitu teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan proses sustainability accounting, reporting, dan juga assurance dengan menyediakan alat untuk mengumpulkan data, analisis, dan penyebaran informasi. Nah, diharapkan penelitian ini dapat mendorong lebih banyak studi. Penelitian ini memperluas literatur teoritis seputar digitalisasi dalam sustainability bagi para profesional. Penelitian ini menyoroti penggunaan teknologi digital tidak hanya dalam pelaporan, tetapi juga siklus sustainability accounting dan assurance yang lebih menekankan kepada kedua hal tersebut. Untuk manfaatnya ini adanya peningkatan akurasi dan keterbacaan laporan, serta efisiensi dalam assurance. Tetapi tantangannya itu adalah risiko greenwashing-nya, keamanan data, dan resistensi organisasi terhadap adopsi teknologi. Masih banyak aspek yang perlu kita teliti lebih lanjut lagi, terutama dalam hal jangka panjang mengenai teknologi digital, analisis cost benefit, dan integrasi teori baru. Dan juga harus adanya pengembangan metode riset yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang tepatnya. Kritiknya tersebut dari kesimpulan ini yaitu memang menegaskan manfaat teknologi, tetapi secara jangka panjangnya itu diklaim peningkatan kualitas assurance dan efektivitas tersebut masih belum. Hal ini menunjukkan bahwasannya studi empiris tersebut perlu kita konfirmasi adanya manfaat yang nyatanya. Kemudian juga dari kesimpulan itu mengakui adanya risiko mengenai greenwashing, tetapi pembahasan tersebut tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pengendalian dan regulasi yang dapat diterapkan itu masih kurang. Dari sisi metodologi dan teorinya itu perlu mengkaji dampak teknologi digital, tetapi belum menawarkan solusi konkret atau model teoritis yang aplikatif.
Kemudian dari spektrum luas teknologi dan aplikasi, kurang menggarisbawahi prioritas teknologi atau konteks spesifik mana yang memberikan dampak yang paling signifikan. Jadi hal ini masih kurang memberikan arahan praktis yang fokus bagi pelaku industri dan juga akademisi. Kemudian regulasi yang menyebutkan tentang EU CSRD-nya, kesimpulan tersebut belum secara kuat menghubungkan bagaimana teknologi digital bisa memenuhi standar pelaporan keberlanjutan yang berkembang. Sedangkan dari dampak sosial dan etikanya itu, adanya isu privasi data dan keadilan akses teknologi yang belum memberikan perhatian yang cukup dalam kesimpulan. Padahal aspek ini penting dalam konteks keberlanjutan yang inklusinya. Untuk studi limitationnya itu, penelitian ini bersifat teoritis dan mengandalkan literatur yang ada sehingga kurang menghadirkan data empiris atau data longitudinal yang mengkonfirmasi efek nyatanya. Kemudian dari sisi literatur dan studi mengenai implikasi tersebut masih sangat terbatas sehingga membuat pemahaman terhadap dampak digitalisasi masih belum lengkap dan perlu dieksplorasi. Nah, banyak jenis teknologi digital, tetapi pembahasan cenderung general dan belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana masing-masing teknologi tersebut berdampak spesifik. Untuk pengkajian hambatan adopsi teknologi digital, termasuk aspek finansial, budaya, dan nasional, namun pengujian empiris terhadap hambatan ini masih sangat terbatas. Dari sisi risiko mengenai penyalahgunaan teknologi tentang greenwashing itu sudah kita akui, tetapi pembahasannya tentang bagaimana mengelola risiko tersebut masih kurang mendalam. Nah, adanya penekanan kebutuhan untuk mengembangkan teori dan juga metodologi baru yang dapat yang dapat berdampak kepada digitalisasi, tetapi belum adanya metode yang cukup untuk memadai dalam hal menjawab kompleksitas fenomenanya. Kemudian penelitian ini juga menyajikan data atau analisis yang tersebar luas di berbagai negara dan sektor industri, sehingga lebih lanjut bisa kita teliti itu tentang dari sisi variasi konteks global dan sektor spesifiknya. Future research-nya itu, penelitian ini mengarahkan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi industri dapat memfasilitasi manajemen lingkungan yang lebih akurat dan lebih berkualitas tinggi. Kemudian studi lebih lanjut perlu mengkaji hambatan adopsi teknologi digital dalam sustainability accounting-nya. Dan juga untuk pengembangan teori dan metodologinya itu perlu menerapkan teori lain seperti teori komunikasi dan mengembangkan metodologi baru yang bisa menangkap perubahan yang ditimbulkan atas teknologi tersebut. Dari evaluasi manfaatnya ini, perlu pembandingan manfaat yang kita harapkan dan juga manfaat nyata yang dialami oleh organisasi yang menggunakan teknologi digital. Dalam penggunaan teknologi AI-nya ini juga peneliti bisa melihat bagaimana AI dapat digunakan dalam penilaian risiko mitigasi terkait keberlanjutannya dari sisi risiko greenwashing serta kontribusi AI-nya dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian juga perlu juga evaluasi bagaimana dashboard yang didukung AI memengaruhi pemahaman dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap data keberlanjutan. Kemudian juga dibutuhkan pemahaman kontribusi cloud computing dalam meningkatkan transparansinya. Lalu juga kita juga bisa menguji sejauh mana big data meningkatkan akurasi, konsistensi, dan juga aksesibilitas pelaporan ESG-nya. Kemudian dari sisi konteks geografis dan juga industri tertentu untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai adopsi teknologi tersebut. Terakhir itu adalah tentang konsekuensi sosial, privasi data, dan juga aspek etika, itu perlu kita utamakan. Ini adalah kritikal dari tata letak kutipannya. Artikel ini menggunakan format citasi yang oke, yang sudah sangat konsisten, kemudian juga
tanda tahunnya juga sudah cukup standar, tidak ditemukannya inkonsistensi. Berarti dari sisi konsistensi daftar pustaka sudah sangat memadai. Dari sisi konsistensi pencantuman gambar dan tabel juga sama. eh, untuk dari sisi tata letaknya itu cukup rapi dan jelas, tetapi bagian dokumennya itu terdapat tabel yang cukup kompleks dan berisi banyak kolomnya. Dari sisi kemutakhiran kutipan 5 tahun terakhir itu sudah sangat mengakomodasikan literatur terbarunya. Dari sisi kualifikasi kualitas kutipan dalam daftar pustaka juga sudah mencantumkan sumber yang berasal dari jurnal bereputasi, tetapi masih ada referensi studi literatur atau tinjauan sistematis yang berupa kajian teoritisnya. Sekian dari presentasi kami. Apabila Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bisa memberikan saran, itu kami persilakan. Oke, coba bisa ditampilkan juga artikel aslinya, Bu. Di-share, di view. Baik, Pak. Pak Aston mungkin bisa sharekan, Sebentar ya. ya, atau sharekan ke saya bisa juga. Sebentar Bu ya, saya coba. Sebentar ya, Pak Prof. Ya, Sharekan ke saya bisa juga, Iya, Pak. sebentar saya cari dulu ini Oke. filenya nggak lele pula apa saya ini. Ada, Pak? Pak Ada Aston? sebentar ini mau saya buka lagi dulu ya digital. Terus empat. Sebentar Bu ya.
Sebentar saja, lupa saya ini. Kan Bu Dama, yang saya share di grup itu artikel Bapak Ibu enggak? Kalau memang itu Kak Dama share aja Kak, kalau Pak Aswan kesusahan. Hmm, ini agak sebentar. Oke. Ini Pak. Ya, di full kan, Bu. Zoom lah, Zoom. Oke, dari Emerald ya. Ya, Iya, iya, Pak. Oke. Demi risetnya kualitatif ya. Iya, Prof. Jadi hanya memang ini kan apa, Prof, iya, literatur review, kualitatif. Prof. Iya, literatur ya, kualitatif ya. Iya. SRM. Iya, Prof. Oke, Pak. Terus ke bawah. Oke, oke. Ya, mungkin ada Bapak Ibu menanggapinya, dipersilakan. Ada? Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Iya, Prof. Oke, lah kalau demikian saya kira itu saja. Dan untuk yang satu lagi, mungkin 1 jam lagi ya kita lanjutkan Bapak Ibu, istirahat dulu kita. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon Baik, maaf Prof, sebelumnya, terima Prof. kasih Prof. Kurang terima kondisi, kasih, Prof. sangat bagus presentasinya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh meninggalkan ruangan.